Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran kimia. Mari kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita akan melanjutkan konsep mol bagian 3. Konsep mol itu nanti penerapannya dalam berbagai hal materi kimia. Yang pertama, penerapan konsep mol dalam persamaan reaksi kimia. Kita tahu kimia tidak pernah lepas dari persamaan reaksi. Karena di dalam kimia yang dipelajari adalah reaksi antar zat, ya. Tidak hanya senyawanya saja, ya. Tidak hanya rumus senyawanya saja, tetapi berapa banyak nanti zat yang bisa bereaksi dari zat-zat yang direaksikan itu, dan berapa banyak zat yang dihasilkan dari reaksi itu. Nah, itu kita menggunakan konsep mol. Ya. Konsep mol dalam persamaan reaksi itu menggunakan prinsip Gay-Lussac bahwa perbandingan koefisien reaksi sama dengan perbandingan jumlah molekul. Ya. Karena perbandingan koefisien reaksi sama dengan perbandingan jumlah molekul, maka akan sama juga dengan perbandingan jumlah mol. Nah, itu kita pegangi. Jadi nanti dengan mengetahui perbandingan koefisien reaksi, kita bisa menentukan perbandingan molnya. Maka jika salah satu zat dalam persamaan reaksi itu diketahui molnya, kita bisa menghitung mol zat yang lain dalam persamaan reaksi itu. Kalau molnya bisa diketahui, bisa dicari dengan perbandingan koefisien reaksi, kita bisa mengetahui berapa massa yang dihasilkan atau berapa volume yang dihasilkan dengan konsep mol yang kemarin sudah kalian pelajari. Ya. Langsung saja pada contoh soalnya. Logam magnesium bereaksi dengan asam klorida. Menurut reaksi, Mg ditambah HCl menjadi MgCl2 ditambah H2. Jika direaksikan 12 gram magnesium, maka berapa volume gas H2 pada STP, pada keadaan standar. Kemudian yang B, berapa gram massa MgCl2 yang dihasilkan. Ya, kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Setiap kali menuliskan persamaan reaksi harus kita cek sudah setara atau belum. Ya, kemarin kalian sudah belajar menyetarakan persamaan reaksi. Ya, kita lihat di sini Mg di ruas kiri hanya 1, di sana juga 1. Hanya di sini di ruas kiri 1, di sana 2. Nah, maka yang kiri harus dikalikan 2. Nah, di sini kali 2 koefisiennya. Kalau kalikan 2 berarti Cl-nya berubah menjadi 2. Ya, hanya 2, Cl-nya 2. Nah, di sini Cl-nya sudah 2, hanya sudah 2, berarti sudah sama. Kalau atom-atom di ruas kiri sudah sama dengan di ruas kanan, berarti sudah setara. Ya. Kemudian apa yang diketahui di sana? Yang diketahui 12 gram magnesium.
Ini mg-nya 12 gram. Diketahui mg-nya 12 gram. Kemudian yang ditanya volume H2. Volume H2 ditanya berapa? V-nya. Kemudian berapa massa MgCl2? Yang MgCl2 ditanya masanya, gramnya berapa. Nah, kita bisa menghitung berapa volume H2, berapa massa MgCl2 yang dihasilkan. Kalau kita tahu perbandingan koefisiennya, dari perbandingan koefisien itu nanti kita bisa mencari perbandingan molnya. Ya, maka ini harus dicari molnya dulu. Kita tuliskan perbandingan koefisiennya, ya, koefisien reaksinya. Mg-nya ini 1, HCl-nya 2, ya. Kemudian MgCl2-nya 1, H2-nya 1. Perbandingannya 1 banding 2 banding 1 banding 1. Lalu kita cari molnya. Ya, molnya MgCl2, mol kalau diketahui massa kemarin adalah mol sama dengan massa dibagi AR atau MR-nya. Ya, jadi di sini massanya 12, AR-nya diketahui AR-nya 24. Berarti 0,5 mol. Ya, Mg-nya 0,5 mol. Kemudian ini kita cari molnya MgCl2, molnya H2 kita cari berdasarkan perbandingan koefisiennya. Ini koefisien Mg-nya 1, molnya 0,5 mol. MgCl2-nya koefisiennya juga 1, berarti sama molnya. Ya. Nah, ini kebetulan hanya 1. Jadi kalau nanti tidak 1 ya dibandingkan ini caranya. Molnya 1 ini punyanya MgCl2 dibanding 1 punyanya Mg kali 0,5 molnya ini. Berarti ini juga 0,5 mol. H2-nya ya 1, berarti sama ini. 1/1 kali 0,5 mol. Nah, sekarang kita sudah punya molnya MgCl2, molnya H2. Tinggal diubah menjadi apa sesuai pertanyaannya. Kalau ini ditanya gramnya, ya mol diubah jadi gram. Mol diubah jadi gram, kemarin rumusnya massa atau gram adalah mol N kali MR. Ya. Sedangkan kalau volume ada STP N kali L. Ya, ya ini tinggal diubah. MR-nya MgCl2 24 ditambah AR-nya Cl 35,5 kali 2. 24 ditambah 71 95. Jadi ini tinggal 0,5 kali 95 sama dengan 47 kali 0,5 gram. Ya. Nih, gramnya MgCl2.
Kemudian volumenya H2 mol kali L-nya bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini tinggal dikalikan setengahnya ya, berarti 3,01 kali 10 pangkat 20. Maaf, bukan L ya. Volume N kali 22,4. Jadi 22,4. Volume 1 mol gas kemarin kali 22,4 ya. Jadi ini setengahnya 11,2 liter. Nah, ini jadi dari yang diketahui ini kita bisa menghitung mol zat yang lain, kemudian tinggal nanti yang ditanya apa. Kalau ditanya volume ya tinggal kali 22,4 pada STP. Tapi belum tentu nanti yang ditanya ini dalam keadaan standar. Kalau nanti tidak pada keadaan standar, ya seperti kemarin. Volumenya gas tinggal ditanya pada keadaan apa. Tidak selalu yang pertanyaannya pada keadaan standar. Ya. Nah, contoh yang pertama ini yang diketahui dari dua zat yang direaksikan itu hanya salah satu zat yang diketahui. Bagaimana nanti kalau dua-duanya zat ini diketahui masanya atau diketahui molnya, bagaimana kita menentukan mol zat yang dihasilkan? Nah, kalau ini dua-duanya zat yang bereaksi nanti diketahui molnya atau masanya sehingga molnya bisa dicari, maka kita menggunakan prinsip pereaksi batas. Harus dicari dulu pereaksi batasnya. Apa itu pereaksi batas? Pereaksi batas adalah pereaksi yang membatasi banyaknya zat lain yang bereaksi atau yang dihasilkan. Pereaksi batas itu adalah zat yang habis bereaksi. Jadi di antara dua zat yang bereaksi itu nanti siapa yang habis bereaksi, siapa yang bersisa. Nah, pereaksi batas itu nanti yang akan menentukan hasil zat berapa hasilnya. Ya, maka nanti yang digunakan sebagai pembanding menghitung molnya ini adalah pereaksi batasnya di antara dua zat ini. Siapa yang bereaksi batas? Nah, itu nanti yang akan digunakan sebagai pembanding. Ya, kita lihat contoh soalnya. Contoh yang kedua, logam aluminium sebanyak 10,8 gram bereaksi dengan 16 gram belirang. Menurut persamaan reaksi 2Al ditambah 3S menjadi Al2S3. Berapa massa Al2S3 yang terbentuk? Kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Ya, seperti ini, 2Al plus 3S menjadi Al2S3. Kalau kita lihat di sini sudah setara apa belum? Ya, Al-nya 2 di ruas kiri, di ruas kanan juga 2. Sudah sama. S-nya di ruas kiri 3, di sana juga sudah 3, berarti sudah setara. Kemudian yang diketahui 10,8 gram Al, S-nya 16 gram, ditanya masanya Al2S3 yang terjadi. Ya, kita lihat perbandingan koefisiennya di sini 2
dibanding 3 dibanding 1. Lalu kita tentukan molnya masing-masing. Ya. Molnya masa dibagi AR-nya. Ya, karena ini AR berarti AR 10,8 dibagi AR-nya AR 27 sama dengan 0,4. Kemudian S-nya 16 dibagi AR-nya 32, berarti ini setengah mol. Nah, ini dua zat yang bereaksi sama-sama diketahui masanya, sama-sama diketahui, bisa dicari molnya. Nah, untuk menghitung zat yang hasil berapa, ini harus kita tentukan dulu pereaksi batasnya. Caranya menentukan pereaksi batas, molnya dibagi koefisien. Yang ini molnya juga dibagi koefisien. Nanti yang lebih kecil yang mana? Yang lebih kecil hasilnya itu yang sebagai pereaksi batas atau yang habis bereaksi. Ya, kita bagi 0,4 dibagi koefisiennya 2, berarti 0,2. Ya, 0,2. Yang ini 0,5 dibagi koefisiennya 3. Ya, berarti ini 0,1666 ya, 167. Nah, yang dibandingkan adalah ini setelah dibagi 0,2 dengan 0,7 ini kecil mana? Ternyata kecil yang S. Berarti ini yang sebagai pereaksi batas. Nah, 0,2 dan 0,167 ini hanya digunakan untuk menentukan siapa pereaksi batasnya. Ya, hanya untuk menentukan siapa pereaksi batasnya, yang lebih kecil yang mana. Nah, berarti kalau S yang sebagai pereaksi batas, kita menentukan berapa Al2S3 yang terjadi, nanti berpatokan kepada pereaksi batasnya. Ya, dibandingkan dengan pereaksi batasnya, koefisiennya ini. Jadi molnya Al2S3 adalah 1, ya ini 1 dibagi 3 kali molnya adalah molnya yang awal ini tadi, bukan yang ini. Ya, molnya yang sudah yang awal kita cari tadi kali 0,5. Jadi ini juga 0,167 mol. Nah, tinggal masanya, gramnya tinggal molnya dikali MR-nya. MR Al2S3 kita cari 2 kali 27 ditambah 3 kali 30 2, 54 ditambah 96
150. Jadi ini molnya 0,167 kali 150. Hasilnya adalah 25,05 gram. Nah, ini hasilnya Al2S3 yang dihasilkan. Ya. Jadi sekali lagi, kalau dua zat yang bereaksi diketahui, entah itu masanya atau sudah dalam bentuk molnya, cari dulu bereaksi batas. Nanti zat yang ditanya, yang mau dicari molnya, itu dibandingkan dengan yang koefisien bereaksi batasnya. Ya, begitu. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Jika nanti masih ada yang masih bingung, ya, silakan bertanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya nanti silakan dicoba latihannya, ya. Kalau masih bingung boleh bertanya. Jangan menunda-nunda tugas, ya. Nanti akan menyulitkan kamu sendiri dan juga menyulitkan ibu tentunya. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.